Paul Alexander dari Dallas yang semasa hidupnya ini hidup dengan menggunakan paru-paru besi. Tapi dia ini bisa sukses baik di pendidikan sampai ke jenjang karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aprida Official. Kalau kemarin gua udah bahas tentang si Basman yang meninggal karena terjatuh dari lantai 8 sekolahannya. Dan kali ini gua akan bahas tentang Paul Alexander dari Dallas yang semasa hidupnya ini hidup dengan menggunakan paru-paru besi. Tapi dia ini bisa sukses baik di pendidikan sampai ke jenjang karirnya. Ini sih keren banget menurut gua, makanya gua excited banget untuk bahas peristiwa ini. Karena ini sebagai motivasi dan juga inspirasi buat kita semua. Mulai dari bagaimana ceritanya, bagaimana dia melanjutkan pendidikannya hingga sukses, dan bagaimana ia mencapai kesuksesan di dunia karir yang dia jalani dengan menggunakan paru-paru besi ini. Oke, jadi bagaimana ceritanya langsung aja kita bahas. Oke, masuk. Jadi inilah dia Iron Lung. Jadi pada zaman dulu ada yang namanya penyakit polio yang benar-benar chaos banget. Jadi ini adalah salah satu wabah yang mematikan juga pada zaman dahulu. Nah, salah satu orang yang bernama Paul Alexander adalah orang yang survive dari wabah mematikan itu. Jadi Alexander ini waktu pas dia berusia 6 tahun, dia itu lagi main di luar, terus tiba-tiba dia ini ngerasa kayak enggak enak badan, lehernya sakit, terus kepalanya tuh sakit banget, kayak dipukul-pukul. Punya si Alexander ini ngeliat kalau misalkan dia tuh kayak ada yang salah nih dengan dia. Akhirnya karena si Alexandernya demam, si ibu ini ngebawa Alexander ini ke dokter nih. Dibawanya ke salah satu rumah sakit. Kala itu Alexander ini udah divonis sama dokter bahwa dia ini kena polio gitu. Cuma di rumah sakit ini terlalu banyak pasien polio. Ini bener-bener wabah mematikan tuh lagi terjadi. Wabah ini kayak wabah corona kita dulu. Pas 2020 kan wabah corona juga wabah mematikan juga gitu. Sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah atau perawatan di rumah aja untuk si Alexander ini. Dan 5 hari kemudian kondisi si Alexander ini makin memburuk dan gak butuh waktu lama si Alexander ini tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa ngegenggam, megang krayon tuh juga nggak bisa. Bahkan selain itu juga batuk juga dia ini nggak bisa. Akhirnya si Alexander ini dibawa sama orang tuanya ke rumah sakit Parkland. Namun dokter UGD bilang kalau misalnya Alexander ini udah nggak bisa ditolong lagi. Dan untungnya ada miracle. Dimana Alexander ini tiba-tiba ada dokter yang mau ngerawat dia. Dokter ini langsung bawa dia ke ruang operasi terus ngelakuin yang namanya tracheotomy. Tracheotomy darurat gitu, dengan tujuan buat ngeluarin semua cairan-cairan yang bikin macet di paru-parunya si Alexander ini. Jadi beberapa organ tubuhnya udah nggak bisa digerakin sama sekali ya karena udah lumpuh. Dan 3 hari kemudian setelah operasi si Alexander ini bangun dengan kondisi tubuhnya ini yang udah terbungkus sebuah mesin besar dari besi. Dan kalian tahu apa itu? Itu adalah mesin paru-paru buatan, yaitu mesin besi. Jadi itu mesin paru-paru buatan buat ngebantu dia napas. Dan waktu pas pakai paru-paru besi, si Alexander ini bener-bener nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, dan nggak bisa batuk. Jadi memang kayak serem banget gitu sih. Nah si Alexander ini sebenarnya udah sembuh dari infeksi awal, cuman polio ini dampaknya ini bikin dia bener-bener lumpuh total. Dari leher sampai ke bawah itu lumpuh total. Akhirnya ya karena hal itu mesin paru-paru besar itu
satu-satunya mesin yang bisa bikin dia bertahan hidup. Dan setelah menjalani beberapa perawatan, akhirnya Alexander ini bisa pulang. Ya walaupun pulangnya ini dengan syarat menggunakan paru-paru besinya itu, karena dia kan lumpuh. Dan yang gokilnya lagi, di usia 21 tahun Alexander ini masuk sekolah hukum di University of Texas di Austin. Dan selama beberapa dekade si Paul Alexander ini menjadi seorang pengacara di Dallas dan Fort Worth. Dia bahkan sampai mewakili klien di pengadilan pakai kursi rodanya ini. Wah, ini sih keren banget guys. Cuma pertanyaannya ya, sampai kapan paru-paru besinya itu bisa berfungsi ya kan? Nah, pas waktu tahun 2015 mesin paru-parunya ini sempat rusak. Jadi segel tabung paru-paru besinya itu rusak sampai ada udara tuh bocor kemana-mana. Cuman yang waktu itu bikin khawatir Paul Alexander adalah ya pada zaman sekarang udah nggak ada yang pakai alat yang seperti itu gitu. Untuk beli suku cadangannya itu di mana kan nggak ada gitu ya kan, nggak tahu di mana. Nah, paru-paru besinya ini pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh Philip Drinker. Philip Drinker ini adalah seorang insinyur medis dan juga Lois Shaw, seorang ahli fisiologi. Jadi mereka berdua ini menemuinya di Harvard, dan pabrik pembuatan dari paru-paru besi ini udah lama banget tutup. Karena pas waktu tahun 1995 ini vaksin polio ini ditemukan. Jadi tepatnya pada tahun 1995 ini sudah muncul yang namanya vaksin polio. Dan akhirnya pas tahun 2015 itu si Alexander ini sampai posting video ke YouTube dengan tujuan buat minta bantuan orang siapapun buat perbaiki mesinnya dia, karena dia udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Sampai akhirnya seorang engineer bernama Brady Rickard itu berhasil memperbaiki mesin paru-paru besinya si Alexander. Ini gokil banget sih coy. Dan sekarang si Brady Rickard ini menjadi mekanik andalannya si Paul. Ini keren banget sih. Walaupun keadaannya seperti itu, dan gilanya Alexander ini udah hidup lebih lama dari kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Bahkan bukan cuma jadi pengacara doang, dia itu sampai bikin buku juga guys. Dalam keadaannya yang hidup dengan tabung paru-paru besinya itu. Jadi buku yang dibuatnya ini berjudul 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung. Nah, dari artikel yang gua dapet tahun 2023 ini cuman ada satu orang lain di US yang masih menggunakan paru-paru besi. Yang digunakan Alexander itu, dia ini berjenis kelamin wanita. Gua nggak tahu dia ini siapa, cuman nggak pernah ada yang nyangka kalau misalkan si Paul Alexander itu bisa hidup sampai selama ini dengan bantuan paru-paru besi. Ini gokil banget sih menurut gua. Dan gilanya dia ini survive sama yang namanya corona. Cuma di sini gua selipin dikit ya. Semua ini atas izin yang kuasa ataupun izin Tuhan. Dia bisa seperti ini, bisa menjalani pendidikan hingga ke jenjang karir yang begitu keren, yang begitu sukses. Ya itulah menurut gua yang namanya dibalik kekurangan bisa jadi justru itulah yang menjadi kelebihan dari kita. Nah, jadi engineer ini hidup dengan menggunakan paru-paru, tapi dibalik itu dia bisa sukses di dunia pendidikan, sukses di dunia karir. Nah, jadi itu semua ada campur tangannya yang kuasa. Nah, di sini tadi gua lupa nambahin bagaimana si Alexander ini bisa berkomunikasi, ngomong, baca tulis dan lain-lain ya kan. Pasti kalian juga penasaran. Kalau bahkan ngomong aja dia nggak bisa. Kan tadi udah gue jelasin bahwa dia nggak bisa ngomong kalau dia menggunakan paru-paru besinya ini. Pas dia pakai paru-paru besi, di samping kepalanya si Alexander itu dirancang sedemikian rupa supaya ada alat yang bisa
didengar sama mulutnya si Alexander ini. Mulutnya Alexander buat nulis, ngetik, bahkan untuk menekan tombol keyboard, dan dia juga masih bisa nelpon. Jadi dia ngelakuin semua itu pakai mulutnya dengan bantuan alat yang sudah dirancang tadi, sampai nulis buku dan lain-lain tuh semua pakai mulutnya dia. Ini keren banget sih si Alexander, dan juga rancangan alat yang dibuat untuk keperluannya ini. Ya di sini gue berharap banget kalau misalnya kisah si Paul Alexander ini bisa viral, bisa banyak yang nonton. Dari sini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau misalnya lu mau bikin sesuatu atau lu mau jadi seseorang, nggak ada yang bisa ngehalangin lu selama lu punya niat dan punya kemauan untuk mencapai hal tersebut. Bahkan si Alexander aja yang lumpuh total selama 6 tahun, dia bisa jadi pengacara sukses dan bahkan bisa nulis buku, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya walaupun banyak banget orang di seluruh dunia yang bisa menginspirasi kita, tapi inilah dia salah satu kisah dari Paul Alexander, The Iron Lung. Gua suka banget ngebahas dia ini sih. Ini keren banget nih orang, dan sampai sekarang dia ini masih hidup sampai dengan umur sekarang itu 77 tahun. Ya kita doain aja ya guys, semoga Alexander ini panjang umur dan bisa menginspirasi terus orang-orang di sekitarnya, bahkan di seluruh dunia. Oke, mungkin itu aja video kali ini tentang Paul Alexander. Nextnya kita mau bahas apa lagi ya? Silahkan kalian komen di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian klik like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you next video. Dadah.